Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, tetapi karena pikiranmu tidak pernah benar-benar berhenti. Tubuhmu mungkin duduk diam, tetapi pikiranmu berlari kemana-mana, mengulang masa lalu, menebak-nebak masa depan, dan menciptakan kekhawatiran yang bahkan belum tentu terjadi. Jika iya, video ini bukan kebetulan kamu tonton. Karena hari ini, kita tidak akan membahas cara menjadi lebih kuat, lebih sibuk, atau lebih produktif. Kita akan belajar satu hal yang sering dilupakan. Cara menenangkan pikiran agar hidup terasa lebih ringan. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan solusi besar, tetapi ketenangan kecil yang konsisten. Memahami asal stres dan kegelisahan. Stres dan rasa gelisah seringkali tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan dari pikiran-pikiran kecil yang terus kita biarkan berulang di dalam kepala. Awalnya mungkin hanya satu kekhawatiran ringan, satu pertanyaan yang belum terjawab, atau satu rasa takut yang belum jelas bentuknya. Namun karena tidak disadari, pikiran itu terus berputar, menumpuk, dan akhirnya berubah menjadi beban mental yang terasa berat. Banyak orang mengira stres muncul karena masalah hidup yang besar, seperti pekerjaan, ekonomi, atau hubungan. Padahal, yang paling melelahkan bukanlah masalah itu sendiri, melainkan cara pikiran kita merespons dan memikirkannya tanpa henti. Masalah yang sama bisa terasa sangat berbeda dampaknya. Tergantung seberapa sering dan seberapa dalam kita membawanya ke dalam pikiran. Pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari ancaman dan kemungkinan terburuk. Tujuannya sebenarnya untuk melindungi diri, agar kita waspada dan siap menghadapi bahaya. Namun di kehidupan modern, mekanisme ini sering bekerja berlebihan, menciptakan ketakutan pada hal-hal yang belum tentu nyata, atau bahkan belum tentu akan terjadi. Disinilah rasa gelisah mulai muncul. Pikiran terlalu sering hidup di masa depan, membayangkan kemungkinan gagal, kehilangan, atau kekecewaan. Masa depan yang belum tentu terjadi, seolah-olah sudah menjadi kenyataan di dalam kepala. Dan tubuh pun bereaksi seakan bahaya itu benar-benar ada. Di sisi lain, stres seringkali bertahan, karena pikiran terus kembali ke masa lalu. Mengingat kesalahan, penyesalan, ucapan yang seharusnya tidak dikatakan, atau keputusan yang seharusnya berbeda. Padahal masa lalu tidak bisa diubah, tetapi pikiran terus mengulangnya, seakan berharap waktu bisa diputar kembali. Ketika pikiran terjebak di masa lalu dan masa depan, saat ini kehilangan ruangnya. Kita hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara batin. Tubuh berada di satu tempat, sementara pikiran berkelana kemana-mana. Inilah yang membuat kelelahan mental terasa jauh lebih berat daripada kelelahan fisik. Tubuh sebenarnya hanya mengikuti apa yang terjadi di dalam pikiran. Ketika pikiran tegang, tubuh ikut menegang, napas menjadi pendek, dada terasa sesak, bahu mengeras, dan detak jantung meningkat. Semua ini bukan karena tubuh bermasalah, melainkan karena pikiran terus berada dalam mode siaga. Sayangnya banyak orang justru menyalahkan tubuh. Mereka menganggap diri mereka lemah, kurang kuat, atau tidak tahan tekanan. Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan bukan menambah kekuatan, melainkan mengurangi tekanan dari dalam pikiran. Memahami bahwa stres bukan musuh adalah langkah awal menuju ketenangan. Stres adalah sinyal, bukan hukuman. Ia memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang tidak seimbang, bahwa kita mungkin terlalu memaksa diri, terlalu banyak menuntut, atau terlalu ingin mengendalikan hal-hal di luar kemampuan kita. Seringkali kita gelisah karena ingin memastikan segalanya berjalan sempurna. Kita ingin hasil yang pasti, jawaban yang jelas, dan masa depan yang aman. Namun hidup tidak pernah benar-benar bisa dipastikan, dan upaya mengontrol semuanya justru membuat pikiran semakin lelah. Ketenangan tidak datang dari menghilangkan semua masalah dalam hidup, karena itu hampir mustahil. Ketenangan datang dari mengubah hubungan kita dengan masalah tersebut. Dari cara kita memandangnya, merasakannya, dan menyikapinya. Disinilah penerimaan menjadi sangat penting. Menerima bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Menerima berarti mengakui kenyataan apa adanya, tanpa menambah beban dengan penolakan dan perlawanan yang berlebihan. Banyak orang mengira penerimaan adalah tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya, menerima membutuhkan keberanian besar. Keberanian untuk berhenti melawan kenyataan, berhenti menyalahkan diri sendiri, dan berhenti memaksa hidup mengikuti keinginan pribadi. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, pikiran mulai menemukan ruang bernapas. Beban perlahan berkurang, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena pikiran tidak lagi berperang dengannya. Tanpa penerimaan, pikiran terus berada dalam konflik batin antara apa yang terjadi dan apa yang diharapkan. Konflik inilah yang menguras energi, menimbulkan stres berkepanjangan,
dan membuat rasa gelisah sulit mereda. Saat kita mulai memahami asal stres dan kegelisahan, kita tidak lagi memandangnya sebagai musuh yang harus dihancurkan. Kita mulai melihatnya sebagai pesan yang perlu dipahami dengan lembut. Dari pemahaman ini, muncul kesadaran bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia justru muncul ketika kita berhenti melawan diri sendiri. Dan dari sinilah, perjalanan menuju pikiran yang lebih tenang benar-benar dimulai. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran dan penerimaan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Melepaskan kebiasaan overthinking. Overthinking seringkali dianggap sebagai tanda kepedulian dan kesungguhan dalam menjalani hidup. Banyak orang merasa bahwa dengan terus memikirkan sesuatu, mereka sedang berusaha bertanggung jawab dan tidak ceroboh. Padahal dalam kenyataannya, overthinking justru lebih sering menjadi tanda bahwa pikiran sudah terlalu lelah dan kehilangan batas antara berpikir sehat dan memikirkan hal yang sama secara berulang tanpa hasil. Pikiran manusia memang diciptakan untuk berpikir, menganalisis, dan merencanakan. Namun pikiran juga membutuhkan jeda. Tanpa jeda, ia bekerja seperti mesin yang tidak pernah dimatikan, terus berputar sampai akhirnya panas dan kehilangan fungsinya. Di titik inilah, overthinking mulai berubah dari alat bantu menjadi sumber penderitaan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang overthinking. Mereka mengira sedang mencari solusi. Padahal yang terjadi hanyalah pengulangan pikiran yang sama dengan emosi yang semakin kuat. Setiap kali pikiran itu muncul, perasaan cemas ikut menguat. Dan tubuh pun merespons dengan ketegangan yang semakin terasa. Overthinking seringkali berakar dari ketakutan. Takut salah, takut gagal, takut mengecewakan, atau takut kehilangan. Ketakutan ini kemudian dibungkus oleh pikiran dalam bentuk analisis berlebihan. Seolah-olah dengan memikirkan semuanya secara detail, kita bisa menghindari rasa sakit di masa depan. Namun kenyataannya, memikirkan sesuatu secara berlebihan jarang sekali membuat kita lebih siap. Justru sebaliknya, pikiran menjadi semakin kabur, emosi semakin tidak stabil, dan kepercayaan diri perlahan terkikis. Kita mulai meragukan setiap keputusan, bahkan keputusan yang sederhana sekalipun. Salah satu ciri paling melelahkan dari overthinking adalah munculnya dialog batin yang tidak pernah berhenti. Pikiran seolah berbicara sendiri, mengulang percakapan masa lalu, membayangkan respons orang lain, dan menilai diri sendiri dengan sangat keras. Dialog ini seringkali lebih kejam daripada kritik dari luar. Overthinking juga membuat kita terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti. Pertanyaan tentang masa depan, tentang kemungkinan terburuk, dan tentang hal-hal di luar kendali kita. Pikiran terus bertanya, tetapi tidak pernah puas dengan jawaban apapun. Dalam kondisi ini, tubuh sebenarnya menginginkan istirahat, tetapi pikiran menolaknya. Kita mungkin duduk diam atau berbaring, tetapi di dalam kepala terjadi keramaian yang melelahkan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa lelah meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Melepaskan overthinking bukan berarti berhenti peduli atau menjadi acuh tak acuh. Melepaskan overthinking adalah tentang membedakan antara hal yang perlu dipikirkan dan hal yang cukup dirasakan, lalu dilepaskan. Ini adalah keterampilan mental yang bisa dilatih, bukan bakat bawaan. Langkah pertama dalam melepaskan overthinking adalah menyadari bahwa tidak semua pikiran layak diikuti. Pikiran hanyalah peristiwa mental yang datang dan pergi. Ia bukan perintah, bukan fakta mutlak, dan bukan identitas diri kita. Ketika sebuah pikiran muncul, kita seringkali langsung mempercayainya. Kita menganggapnya sebagai kebenaran, lalu bereaksi secara emosional. Padahal, jika kita memberi jarak sejenak, kita bisa melihat bahwa banyak pikiran hanya bersifat sementara dan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Mengamati pikiran dengan sikap netral adalah latihan yang sangat membantu. Alih-alih melawan atau menekan pikiran, kita cukup menyadari keberadaannya. Dengan cara ini, pikiran tidak mendapatkan energi tambahan dari emosi kita. Bayangkan pikiran seperti tamu yang datang ke rumah. Kita tidak harus mengusirnya dengan kasar, tetapi kita juga tidak harus menawarinya tempat tinggal permanen. Kita bisa menyapanya dengan sadar, lalu membiarkannya pergi dengan sendirinya. Salah satu alasan mengapa overthinking sulit dilepaskan adalah karena kita terbiasa mencari kepastian. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, bagaimana hasilnya, dan apakah semuanya akan baik-baik saja. Namun hidup jarang memberi kepastian mutlak, dan upaya mencarinya terus-menerus hanya membuat pikiran semakin gelisah. Belajar menerima ketidakpastian adalah bagian penting dari proses melepaskan overthinking. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang menyadari batas kendali kita. Ada hal-hal yang bisa kita upayakan, dan ada hal-hal yang hanya bisa kita percayakan pada proses.
Ketika kita berhenti memaksa pikiran untuk selalu menemukan jawaban, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk muncul. Pikiran menjadi lebih fleksibel, tidak kaku, dan tidak mudah terjebak pada satu pola yang melelahkan. Latihan sederhana seperti kembali pada napas, merasakan tubuh, atau mengalihkan perhatian ke aktivitas yang hadir sepenuhnya dapat membantu memutus siklus overthinking. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai cara untuk mengingatkan diri bahwa hidup sedang berlangsung saat ini. Seiring waktu, kita akan mulai mengenali tanda-tanda awal ketika overthinking mulai muncul. Dari sini, kita bisa memilih untuk berhenti lebih cepat, sebelum pikiran tenggelam terlalu dalam. Kesadaran ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Ada hari-hari di mana pikiran terasa lebih ramai dari biasanya. Dan itu adalah hal yang wajar. Melepaskan overthinking bukan berarti pikiran akan selalu tenang. Yang berubah adalah cara kita bersikap terhadap keramaian itu. Daripada memusuhi pikiran, kita belajar berdamai dengannya. Daripada menghakimi diri sendiri, karena terlalu banyak berpikir. Kita belajar memahami bahwa ini adalah kebiasaan lama yang sedang dilatih untuk dilepaskan. Perlahan, hubungan kita dengan pikiran berubah. Pikiran tidak lagi menjadi sumber tekanan utama, tetapi hanya bagian dari pengalaman hidup yang datang dan pergi. Kita tidak lagi terseret oleh setiap gelombang pikiran yang muncul. Di titik ini, hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah terpecahkan, tetapi karena kita tidak lagi menanggung semuanya sendirian di dalam kepala. Ada ruang, ada jeda, dan ada keheningan kecil yang menenangkan. Dan dari keheningan inilah, ketenangan yang sejati mulai tumbuh. Bukan ketenangan yang dipaksakan, melainkan ketenangan yang lahir dari pemahaman bahwa tidak semua hal harus dipikirkan, dan tidak semua hal perlu dikendalikan. Menenangkan pikiran melalui kehadiran saat ini. Banyak orang mencari ketenangan ke tempat yang jauh, ke waktu yang berbeda, atau ke kondisi hidup yang dianggap lebih ideal. Padahal ketenangan tidak pernah berada di luar diri kita. Ia hanya bisa ditemukan di satu tempat, yaitu saat ini. Momen yang sedang kita jalani sekarang, sebelum pikiran membawanya kemana-mana. Pikiran memiliki kebiasaan untuk meninggalkan saat ini. Ia melompat ke masa lalu untuk mengingat hal-hal yang sudah terjadi, atau berlari ke masa depan untuk membayangkan hal-hal yang belum tentu datang. Tanpa disadari, sebagian besar hidup kita habis di dua waktu ini. Sementara saat ini terlewatkan begitu saja. Ketika pikiran terus berada di masa lalu, ia membawa penyesalan rasa bersalah dan kesedihan. Ketika ia terlalu sering berada di masa depan, ia membawa kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Di antara keduanya, saat ini menjadi satu-satunya ruang yang netral, tempat di mana pikiran bisa beristirahat. Menghadirkan diri sepenuhnya di saat ini bukan berarti melupakan masa lalu atau mengabaikan masa depan. Kehadiran berarti menyadari bahwa saat inilah satu-satunya waktu di mana kita benar-benar hidup dan memiliki kekuatan untuk merasakan, memilih, dan bertindak. Salah satu cara paling sederhana untuk kembali ke saat ini adalah melalui napas. Napas selalu terjadi di saat ini. Ia tidak pernah berada di masa lalu atau masa depan. Ketika perhatian kita kembali pada napas, pikiran perlahan diajak untuk berhenti berkelana. Tidak perlu mengatur atau mengubah napas. Cukup rasakan bagaimana udara masuk dan keluar. Bagaimana dada dan perut bergerak secara alami. Kesederhanaan ini seringkali terasa sepele, tetapi di dalamnya terdapat ketenangan yang sangat dalam. Saat perhatian tertuju pada tubuh, pikiran mulai melambat. Ia tidak dipaksa untuk diam, tetapi diberi sesuatu yang nyata untuk dirasakan. Dari sini, jarak antara kita dan pikiran mulai terbentuk. Jarak yang memberi ruang bagi ketenangan. Banyak orang mengira menenangkan pikiran berarti mengosongkan pikiran sepenuhnya. Anggapan ini justru membuat frustrasi, karena pikiran memang tidak diciptakan untuk benar-benar kosong. Yang dibutuhkan bukan kekosongan, melainkan tidak melekat pada setiap pikiran yang muncul. Ketika sebuah pikiran datang, kita bisa menyadarinya tanpa harus mengikutinya. Kita tidak perlu menolaknya, tetapi juga tidak perlu memperpanjangnya. Pikiran akan datang dan pergi dengan sendirinya jika tidak diberi perhatian berlebihan. Hadir di saat ini juga berarti hadir pada apa yang sedang dilakukan. Saat berjalan sadari langkah kaki, saat makan, rasakan rasa dan teksturnya. Saat mendengar, dengarkan sepenuhnya tanpa mempersiapkan jawaban di dalam kepala. Kesadaran semacam ini membawa kita kembali ke pengalaman langsung, bukan ke cerita di dalam pikiran. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus diselesaikan, tetapi seperti rangkaian momen yang bisa dialami dengan utuh. Ketika kita benar-benar hadir, masalah tidak serta-merta hilang, tetapi kehilangan kekuatannya untuk menekan. Kita melihatnya dengan lebih jernih, tanpa lapisan emosi yang berlebihan. Dari kejernihan inilah,
respons yang lebih bijak bisa muncul. Hadir di saat ini juga mengajarkan kita untuk menerima keadaan apa adanya, bukan dengan pasrah, tetapi dengan jujur terhadap apa yang sedang dirasakan. Menerima bahwa saat ini mungkin tidak sempurna, tetapi cukup untuk dijalani. Seringkali penderitaan bertambah karena kita menolak apa yang sedang terjadi. Kita ingin keadaan berbeda, perasaan berbeda, atau diri kita berbeda. Penolakan inilah yang membuat pikiran terus bergejolak. Ketika kita berhenti melawan saat ini, energi yang sebelumnya habis untuk perlawanan bisa digunakan untuk memahami dan merawat diri. Pikiran menjadi lebih lembut, dan hati terasa lebih lapang. Latihan kehadiran bukan sesuatu yang hanya dilakukan saat meditasi atau di waktu tertentu. Ia bisa menjadi cara hidup. Cara kita menyikat gigi, minum air, berbicara, dan bahkan diam. Semakin sering kita kembali ke saat ini, semakin mudah bagi pikiran untuk menemukan ketenangannya sendiri. Kehadiran menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak terseret terlalu jauh oleh arus pikiran. Ada kalanya pikiran kembali ramai, dan itu tidak apa-apa. Kehadiran bukan tentang menghilangkan keramaian, tetapi tentang menyadari bahwa kita tidak harus ikut di dalamnya. Dari kesadaran ini, muncul rasa aman yang sederhana. Aman karena kita berada di sini, di saat ini, dan saat ini masih bisa kita hadapi dengan napas dan kesadaran. Ketika hidup dijalani satu momen demi satu momen, beban yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sekaligus. Dan di dalam kehadiran inilah, pikiran menemukan rumahnya. Rumah yang tenang, sederhana, dan selalu tersedia, selama kita mau kembali dan menyadarinya. Mengubah cara pandang terhadap hidup. Banyak kegelisahan dalam hidup tidak sepenuhnya berasal dari keadaan yang kita alami, melainkan dari cara kita memandang keadaan tersebut. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi merasakan tekanan yang sangat berbeda, karena pikiran mereka memberi makna yang berbeda pada apa yang terjadi. Seringkali kita tidak sadar bahwa pikiran kita dipenuhi oleh harapan-harapan yang terlalu tinggi dan tuntutan yang terlalu keras terhadap diri sendiri maupun terhadap hidup. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai keinginan, dan sesuai waktu yang kita tentukan sendiri. Ketika kenyataan tidak bergerak secepat yang kita harapkan, pikiran mulai gelisah. Muncul rasa kecewa, marah, dan lelah. Bukan karena hidup sedang menghukum, tetapi karena harapan kita tidak selaras dengan apa yang sedang terjadi. Mengubah cara pandang bukan berarti menurunkan kualitas hidup atau berhenti berusaha. Mengubah cara pandang adalah tentang melunakkan ego, tentang menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa kita atur sepenuhnya. Sekeras apapun kita mencoba. Banyak orang hidup dalam tekanan karena merasa harus selalu menang, selalu berhasil, dan selalu terlihat kuat. Padahal hidup tidak pernah dirancang hanya untuk kemenangan. Ada fase belajar, fase jatuh, dan fase diam yang sama pentingnya. Kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir, padahal sebenarnya ia adalah jeda. Jeda yang memberi kesempatan bagi kita untuk melihat arah hidup dengan lebih jujur. Tanpa jeda, kita mungkin terus berlari ke arah yang salah, tanpa pernah menyadarinya. Begitu juga dengan kekecewaan. Ia bukan hukuman, melainkan pengingat. Pengingat bahwa ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Baik itu harapan, cara pandang, maupun cara kita memperlakukan diri sendiri. Ketika kita mulai mengubah cara pandang, kita berhenti mengukur hidup hanya dari pencapaian dan pengakuan orang lain. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita tenang? Apakah pikiran kita damai? Dan apakah hidup kita terasa cukup? Dalam dunia yang penuh perbandingan, pikiran mudah terjebak dalam rasa kurang. Selalu ada orang yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih sempurna. Tanpa disadari, perbandingan ini menjadi sumber stres yang terus-menerus. Mengubah cara pandang berarti berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai standar kebahagiaan kita. Setiap orang berjalan dengan waktunya masing-masing, membawa beban dan pelajarannya sendiri yang tidak selalu terlihat dari luar. Kesederhanaan dalam berpikir membawa ketenangan yang luar biasa. Ketika kita tidak lagi menuntut hidup untuk selalu istimewa, setiap hal kecil justru terasa bermakna. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak dibebani ekspektasi berlebihan. Banyak orang mencari hidup minimalis melalui barang dan penampilan, tetapi lupa bahwa minimalisme sejati dimulai dari pikiran. Mengurangi tuntutan, mengurangi keinginan untuk selalu lebih, dan mengurangi kebutuhan untuk diakui. Saat tuntutan berkurang, ruang dalam hati bertambah. Ruang untuk bernapas, ruang untuk bersyukur, dan ruang untuk menerima diri apa adanya. Dari ruang inilah, ketenangan mulai tumbuh secara alami. Mengubah cara pandang juga berarti
berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Kita berhenti memaksa diri untuk selalu benar, selalu kuat, dan selalu tahu arah. Kita mengizinkan diri untuk belajar, salah, dan tumbuh secara perlahan. Hidup tidak harus selalu cepat. Tidak semua hal harus segera selesai. Ada proses yang memang membutuhkan waktu, dan memaksanya hanya akan membuat pikiran semakin lelah. Ketika kita melambat, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Kita mulai memahami apa yang benar-benar penting dan apa yang bisa dilepaskan. Sedikit demi sedikit, fokus hidup bergeser. Dari ingin terlihat berhasil, menjadi ingin merasa cukup. Dari ingin diakui, menjadi ingin damai. Dari ingin mengendalikan segalanya, menjadi ingin menjalani dengan kesadaran. Perubahan cara pandang ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah proses yang berlangsung seiring pengalaman hidup. Ada hari di mana pikiran kembali menuntut, dan itu adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah kesediaan untuk kembali menyadari, kembali melunakkan hati, dan kembali memilih ketenangan daripada pertarungan yang tidak perlu. Ketika cara pandang berubah, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Namun, hidup menjadi lebih jujur dan lebih bisa diterima. Pikiran tidak lagi melawan setiap kejadian, dan hati tidak lagi terus-menerus merasa terancam. Dan dari perubahan cara pandang inilah, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang sempurna, melainkan dari pikiran yang tidak lagi memaksa dunia untuk sempurna. Menjadikan ketenangan sebagai gaya hidup. Ketenangan bukan sesuatu yang datang sekali lalu menetap selamanya. Ia adalah sesuatu yang perlu dirawat, dijaga, dan dipilih berulang kali dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan kecil. Apakah ingin bereaksi dengan tergesa-gesa atau merespons dengan kesadaran? Banyak orang mengira ketenangan hanya bisa dimiliki ketika hidup sudah rapi, masalah sudah selesai, dan keadaan sudah ideal. Padahal, ketenangan justru paling bermakna ketika hidup masih berjalan apa adanya, dengan segala kekurangannya. Di sanalah ketenangan menjadi nyata dan hidup. Menjadikan ketenangan sebagai gaya hidup berarti menjadikannya sebagai prioritas, bukan sebagai hadiah setelah semua tuntutan terpenuhi. Kita berhenti menunda ketenangan, berhenti berkata bahwa kita akan tenang nanti setelah semuanya beres. Dalam keseharian, ketenangan sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Memilih diam ketika emosi sedang memuncak, memilih menarik napas sebelum merespons, dan memilih tidak terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya tidak perlu. Ketenangan juga berarti mengenali batas diri, menyadari kapan harus melanjutkan dan kapan harus berhenti sejenak. Dunia mungkin terus bergerak cepat, tetapi kita tidak harus selalu mengikutinya tanpa jeda. Ketika kita mulai menghormati batas diri, pikiran pun merasa aman. Ia tidak lagi dipaksa untuk terus siaga, terus waspada, dan terus membuktikan sesuatu. Dari rasa aman inilah, ketenangan tumbuh secara alami. Menjadikan ketenangan sebagai gaya hidup juga berarti belajar berkata cukup. Cukup bekerja hari ini, cukup memikirkan hal ini, dan cukup menuntut diri sendiri. Kata cukup adalah bentuk kejujuran yang menenangkan. Banyak tekanan muncul karena kita terus merasa kurang berhasil, kurang cepat, atau kurang dibandingkan orang lain. Ketika kita mulai menghargai apa yang sudah ada, tekanan itu perlahan melemah. Ketenangan tidak berarti hidup menjadi pasif atau tanpa ambisi. Ia justru membuat langkah kita lebih terarah. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa bertindak dengan lebih jernih, tanpa didorong oleh kecemasan atau ketakutan berlebihan. Dalam ketenangan, kita belajar membedakan antara hal yang penting dan hal yang hanya mendesak. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk segala sesuatu, tetapi memilih dengan sadar kemana perhatian dan tenaga kita diarahkan. Menjadikan ketenangan sebagai gaya hidup juga berarti berdamai dengan emosi yang datang. Tidak menolak sedih, tidak memusuhi marah, dan tidak menghakimi diri saat lelah. Semua emosi diizinkan hadir, tanpa harus mengendalikan arah hidup kita. Ketika emosi diterima, ia tidak lagi perlu berteriak. Ia datang, memberi pesan, lalu pergi. Pikiran tidak lagi terjebak dalam drama internal yang berlarut-larut. Sedikit demi sedikit, cara kita menjalani hidup berubah. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar kebahagiaan, tetapi mulai merasakannya dalam momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Hidup terasa lebih ringan bukan karena beban berkurang, tetapi karena kita tidak lagi menambah beban di dalam pikiran. Kita belajar meletakkan apa yang tidak perlu kita bawa. Ada saatnya kita tetap gelisah, dan itu tidak apa-apa. Menjadikan ketenangan sebagai gaya hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kembali dan kembali lagi pada kesadaran. Setiap kali pikiran mulai berisik, kita punya pilihan untuk kembali pada napas, pada tubuh,
dan pada saat ini. Pilihan sederhana yang bisa kita ambil kapan saja. Ketenangan adalah ruang di mana kita bisa mendengar diri sendiri dengan jujur. Di ruang ini, kita tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu tampil baik-baik saja, dan tidak perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Ketika kita hidup dari ruang ketenangan ini, hubungan dengan orang lain pun berubah. Kita menjadi lebih sabar, lebih hadir, dan lebih memahami, karena kita tidak lagi sibuk melawan diri sendiri. Pada akhirnya, ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang diingat kembali di dalam. Ia selalu ada menunggu untuk dipilih, menunggu untuk disadari. Dan ketika ketenangan itu menjadi bagian dari cara kita hidup, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung, melainkan sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih damai. Jika video ini memberi manfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan sederhana. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang kamu rasakan, atau bagian mana yang paling menyentuh hatimu, karena pengalamanmu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Dan jika kamu ingin terus menemani dirimu dengan konten-konten yang menenangkan pikiran, membantu mengurangi stres, dan mengajak hidup dengan lebih sadar, pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan perhatian. Jaga dirimu, jaga pikiranmu, dan semoga kita semua diberi ketenangan dalam setiap langkah hidup yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.